Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu. bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-16 dengan judul Bangkit Lagi dengan Senyuman alias Bouncing Back. Masih di bulan April dengan tema happiness. Kali ini aku dan Aldi pengen ngobrolin tentang gimana kita bisa bangkit dari tantangan alias bouncing back, tapi dengan senyuman. Kirain pakai trampolin, enggak ya? Mau sih, enak kayaknya kalau pakai trampolin tinggal wing, asal nggak lupa turun aja. Anyway, kenapa kami pengen banget ngobrolin soal bouncing back? Karena challenges atau tantangan itu kan selalu ada ya. Pasti tiap hari ada, mau gede, mau kecil. Dan apalagi yang dengerin tanggal podcast ini, yang mendengarkan podcast ini di tanggal rilisnya. Nomor 1, terima kasih, berarti kalian pendengar setia. Nomor 2, kan berapa hari yang lalu adalah Hari Kartini ya. Dan Kartini itu seorang perempuan yang menjadi harum namanya karena dia berani menerima tantangan dan mengembrace tantangan itu, bener gak sih? Ya, obviously tantangannya beda ya sama zaman sekarang, tapi bayangin coba di masa itu di mana semua orang bisa mendapatkan edukasi kecuali perempuan, sekolah untuk anak perempuan aja nggak ada. Dan saat itu itulah yang dijadikan tantangan. Tapi again, even with all the things that she does setelah bertahun-tahun lamanya, edukasi setara untuk perempuan juga sebetulnya masih we're getting there, but we're not there yet. It's still a challenge. Masih ada glass ceilings-nya. Iya, masih ada gap yang mesti ditutup gitu loh. Masih ada, ya masih berupa tantangan lah. Tapi again, what we're trying to say adalah apapun yang berhasil dilakukan, berhasil dicapai oleh ibu kita Kartini itu adalah karena dia bounce back, karena dia resilience, karena dia tangguh menghadapi segala tantangan itu. Dan hasilnya bisa kita rasakan sekarang. Ya, especially untuk perempuan. Ya kan? Jadi mungkin kalau kita di zaman sekarang menghadapi tantangan kita dan kita bisa bangkit setangguh dan tetap penuh senyuman seperti Ibu Kartini, dampaknya mungkin gak hanya di kita loh, tapi bisa di generasi selanjutnya atau bahkan bergenerasi-generasi selanjutnya. Iya. Dan we need to embrace being challenged, jangan dihadapin dengan menggerutu, dengan kesel, dengan bete, tapi ya dengan senyuman. Ya kalau aku sih suka. Kalau gampang gak seru. Iya, emang kalau gampang kayak Bukan berarti gak mau yang gampang ya, tapi on some things iyalah kalau bisa gampang gitu. Tapi kalau terlalu sering kena gampang, iya jadi kayak udah biasa gitu ya. kitanya juga gak ngembang. Iya, makanya suka ada yang bilang di kerjaan ya, ada yang bilang gue bosen karena gue nggak lagi tertantang karena setiap hari ngerjain hal yang sama. Jadi kita menghadapi tantangan dan kita perlu menantang diri sendiri. Ya, in a way. Ya kalau mau berkembang kan mesti kena tantangan. Iya kan, karena kadang-kadang justru pada saat kita ditantang itu kita baru tahu, oh this is what I made of. Ini yang jadi. Inilah sebetulnya tuh kita terbuat dari ini yang kita udah punya, ini yang kita belum. Gitu kan. Oke, pembukaannya panjang ya. Berat. Enggak sih sebenarnya. Enggak lah, kan kita hadapi dengan senyuman. Kita mesti bisa bounce back. Seberat apapun. Apa sih Danti? Anyway, okay. Let's go to this segment about bouncing back. Kalau aku udah punya definisi, kalau menurut Aldi apa? Bouncing back tuh apa sih sebetulnya? Ya, coba kamu definisinya apa dulu? Kamu udah bilang punya. Kalau nggak mau, kamu dulu. Bocoran nanti. Ini apa sih? Maksudnya bergantian ngomong gitu. Ya, bouncing. Apa tadi pertanyaannya? Menurut Aldi, definisi bouncing back itu apa? Ya bangkit aja sih kalau aku. Ya hidup kan kena
ya kita nggak akan selamanya berdiri tegak lah. Mhm. Itu kan pasti ada momen dimana ya kita kena gebok terus jatuh gitu. Sorry ya bahasanya gitu. Cuman kalau aku sih senangnya bilang kata gebok karena it feels like something gitu. Semoga generasi yang sekarang anak muda sekarang masih tahu kata digebok ya. Kalau belum silahkan tanya yang lebih senior. Tetapi you know, kalau cuma disentil kan gak bakalan jatuh ya. Yeah. Istilahnya kan gitu. Jadi mesti sesuatu yang begitu gitu kan. Makanya digebok kan lebih kayaknya seru gitu. Ya itu pokoknya kalau sudah mengalami kesulitan tuh bisa bangun lagi lah. Itu udah cukup bounce back sih buat aku. Nggak peduli kesulitannya seberapa kecil gitu. Karena jangan terus sesuatu yang kayaknya sesuatu hal atau sesuatu kesulitan yang kelihatannya kecil tuh dianggap sepele, itu jangan. Kalau aku sih gitu. Yeah. Karena sekecil apapun kesulitan yang kamu alamin pasti ada manfaat, hikmah. Ya. Gitu. Oke. Jadi kamu apa? Kalau santai Mas, jangan ngegas. Kalau buat aku bouncing back itu literally bouncing back kayak bola bekel. Aku nggak pernah main bekel. Tapi kamu tahu bola bekel kan? Yeah. Meskipun aku juga nggak bisa main bola bekel. Karena zaman sekarang emang ada yang tahu bekel. Semoga masih ada yang tahu ya. Kayak tadi mungkin nanti ya kita bahas soal permainan masa kecil abis ini. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu bola bekel, dia itu dilempar kemanapun dia akan mental balik. Dan mentalnya kadang-kadang lebih jauh dari dilemparnya. Diapain aja membal. Jadi ya buat aku setuju sih sama Ali. Bukan hanya. Jadi gini, kalau buat aku ya, bahasa Inggrisnya lebih pas bounce. Karena kalau bangkit, nggak tahu ya, kalau di kepalaku tuh bangkit seolah-olah dari kita tengkurap tuh apa sih? Berbaring di tanah, nggak bisa apa-apa. Bukannya katanya tengkurap atau telungkup sih kata bahasa Indonesianya? Nah itu, aku pun lupa. Nanti ya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Coba bantu kita. Aku kebiasaan ngomong tengkurap. Aku lagi yang ditanyain bahasa Indonesia enggak. Anyway, kalau buat aku tuh kata bangkit seolah-olah kita dalam posisi horizontal ngadep ke lantai atau tanah dan pelan-pelan satu tangan terus kaki terus kepala. It's a slower process. Tapi kalau bounce tuh kesannya buat aku lebih cepat gitu, lebih point gitu loh. Kenapa gue mesti pakai sound effect sih? Kalau aku sih justru poinnya gini, bouncing back tuh nggak instan. Itu kalau aku, makanya aku nggak bilang bounce, karena kalau bounce kan itu cepet. Hukum Newton. Ya. You know, for every action there's an equal reaction. Yeah. Itulah. I'm not a physicist, so ya gitu deh. Tapi kan kalau bounce back, ya itu bounce itu kan berarti pada saat kamu kena sesuatu kamu langsung balik. Nah itu yang aku nggak setuju di situ. That's my crux untuk kalau misalnya dibilang membal itu, no, you don't have to be langsung membal. But if you can, that's good. If you can, that's good. But I would suggest kalau misalnya kamu langsung membal, berarti kamu reaktif, dan reaktif itu seringkali nggak bagus. Itu kalau aku. Okay. You learn something every day. Today I learn. Bisa gitu. Sih. Ya. Coba kalau reaktif gitu, misalnya kamu, ya oke, mungkin konteksnya bukan mengalami kesulitan, tapi kayak contoh gampangnya kayak kamu tersinggung sama orang. Kalau kamu reaktif kan kamu pasti langsung, apaan sih ini kamu? Gitu kok gitu apa? Gitu. Itu kan reaktif. Kalau bouncing back? Kalau bouncing back kayak kamu begitu ngerasa langsung susah, kamu bouncing backnya. Bentar, kamu reaksinya apa? Kalau kamu reaksinya langsung, oke, berarti ini harus langsung diginiin, tapi nggak dipikirin dulu. Bisa seperti itu. Atau bisa nggak gini? Misalnya ada orang yang memang sudah melatih dirinya sendiri untuk bisa menanggapi dengan sehat apapun situasi yang menimpa, yang terjadi kepada dia. I hate the word menimpa. You don't have things happen to you. You have things happening around you that triggers you to
feel things. Ya kan, kalau menimpa tuh kayaknya ketiban gitu loh. Ya, itu tergantung persepsinya self-centered atau enggak sih. Again, iya kan. Nah itu kalau kembali ke tanda kutip argumen tadi bahwa kenapa aku lebih senang kata bounce, karena ada orang yang memang sudah terlatih garis miring melatih diri untuk bisa sempet jeda, sempet mikirin, sempet mengatur dirinya, dan sempet memikirkan respon yang paling baik apa. It becomes a reflex. I have a different argument. Yaitu adalah, if it doesn't affect you, why should you react to it? Gini. But it does reflect. Gini. But it does affect me. Gini, makanya kan akhirnya cruxnya adalah itu kamu akan membiarkan itu mengafek kamu atau tidak. Let's say gini, simpelnya kayak waktu when my mom died, waktu mamiku meninggal, ya, at a certain point aku yang kayak, okay, I see her ill, gitu ya, aku ngelihat dia badannya nggak enak, udah mulai sakit-sakitan atau apa gitu kan. Tapi aku nggak secara aktif mempersiapkan diri bahwa oh iya sudah, kalau dia akan pergi suatu hari ya sudah. Nggak juga begitu gitu. Tapi di sisi lain aku juga nggak ngerasa kayak aduh ini gimana ya, aduh nanti aku nggak bisa apa-apa, aku mesti, kan dia tinggalnya di Bali kan, aku kan tinggal di Jakarta, mesti anak rantau gitu kan. Kalau aku balik ke Bali juga aku yang ada malah lebih nggak berguna lagi buat apa-apa. Kalau aku di Jakarta itu masih bisa nyariin duit gitu. Tapi kayak apa ya istilahnya, nggak mengalami kesedihan atau ke apa ya, I would not even say kepanikan, because I'm not actually panik juga gitu. Tapi kayak you know how it is, like kalau misalnya ada orang yang kamu sayang terus dia kayak sudah mau pindah alam istilahnya. Aku nggak ada tuh kayak gitu. Tapi kayak nggak, tapi bukan mempersiapkan diri juga. Oh ya nanti kalau misalnya nggak ada seperti itu juga gitu. It's just a fact of life yang akhirnya aku tahu itu pasti semua orang akan pergi suatu hari dan ya sudah. Gitu. Makanya terus kemudian kalau misalnya kamu tahu bahwa it affects you, kan berarti di awal pada saat itu terjadi kamu akan ngerasa, aduh ibuku gimana ya caranya sampai sembuh, kayak bandingannya kan sama bapakku yang waktu mami pergi terus kemudian dia nangis meraung-raung karena dia ngerasa bahwa dia sudah mencoba sebisa mungkin kok masih nggak bisa pergi, nggak bisa sembuh juga, terus ya gitulah. Terus akhirnya kan dia nangis kesedihan apa agak lumayan lama dia bangkitnya lagi gitu. Dan itulah makanya aku bilang bangkitnya gitu. Ya itu kan dia mengalami sesuatu yang terus kemudian dia mempersiapkan diri selama bisa lah dia istilahnya pada saat dia ngeliat itu ada perasaan kesedihan itu dia mempersiapkan diri untuk okay, you know what, kalau misalnya dia harus pergi, aku harus bisa tabah, aku harus bisa tenang, aku harus bisa apa. Or ya apa yang dia alami waktu itu bahwa dia nggak mempersiapkan diri terus kemudian dia merasa sedih terus kemudian dia akhirnya nangis meraung-raung, ada grieving proses di situ, terus kemudian akhirnya dia jadi oke lagi gitu. It's a reaction to something in a way. It's a reaction to melihat bahwa orang yang sangat dia sayang ini terlihat sangat susah, sangat kesakitan, yang sepertinya akan pergi pada akhirnya gitu. Terus kemudian dia bereaksi either dengan satu atau dua hal itu gitu. Either kamu terima aja, kamu jalanin, kamu mencoba sebisa mungkin menyelesaikan masalah itu, atau setengahnya kamu sudah pasrah bahwa okay, aku sedih tapi aku harus pasrah. You know what I mean? Attitude-nya jadi begitu. But then kalau misalnya di awal kamu sudah tahu bahwa ada fakta-fakta hidup yang kamu nggak bisa bantah, kayak misalnya everybody, itu salah satunya, everybody will go at some point. You're not gonna react to anything pada akhirnya. Oh yeah, okay, I see my mom got sick, terus kemudian dia suatu hari harus pergi. Ya sudah, itu fakta hidup. Am I saddened? Yes, a little bit. Not for the fact bahwa dia sakit, no, but for the fact bahwa aku nggak bisa lagi
memberikan hal-hal yang baik buat dia, nyenengin dia, itu dong. Tapi on the other side, kayak ya itu fakta hidup, men. Ya. Ya udah, gitu. Kalau suatu hari ada orang lain, misalnya nanti suatu hari bapakku sendiri yang sekarang masih sehat itu juga pergi, ya it's a fact of life, ya mau diapain, gitu. Makanya tergantung, ini per orang subjektif gitu. Nggak bisa terus kemudian apa yang terjadi sama aku bisa langsung diaplikasikan sama orang lain, atau orang lain harus sebaiknya. I'm not saying ini kayak resep dokter gitu. This is what you're supposed to do. Ya, betul. But my argument is that if you feel the need to use the word bouncing back, that means you're reacting to something. Gitu. If you don't react, you don't need to bounce back. I'm still gonna argue not that, but ya sudah, we agree to disagree. Yeah, we agree to disagree. Gak apa-apa. Karena kalau buat aku bouncing back itu, kalau mau ngambil contoh yang sudah dialami adalah waktu ayahku meninggal mendadak. Kalau mami kan sempat ada tanda kutip proses ya, kesehatannya mulai turun, dia lama di tempat tidur, dan seterusnya. Kalau ayah kan dulu just one day tiba-tiba dia sebelumnya ada kondisi penyerta bahwa ada pasang stand, terus harus apa, tapi pada saat itu sebulan kemudian beliau sudah bisa main golf lagi dan menang. Itu kan memberi harapan ya buat kami semua, buat kami bertiga. And then one day dia mengeluh cekuan, suka napasnya agak susah. Dan beliau orang yang anti rumah sakit, jadi mau dibawa ke rumah sakit juga bingung. And then one morning suddenly tiba-tiba dia mengeluh napasnya pendek, dan hari itu juga mungkin dalam perjalanan tak bawa ke UGD dia sudah nggak ada. Itu kan shock seadanya ya. Tapi for whatever reason hari itu sempet sih nangis sedetik kayaknya. But then again pas begitu lihat, wah ini banyak yang mesti diurusin nih. Oke, ntar dulu. We'll do this later. Apa yang mesti dilakukan hari ini? It just went into utilitarian mode, for lack of a better word. Jadi kayak ya mirip sama jadi stage manager nggak pakai rundown sih. Tiba-tiba siapa yang mesti dihubungin? Oke, apa yang mesti diurus? Oke. Surat keterangan kematian dari rumah sakit, oke, mesti minta ke siapa? Oke, di rumah ada siapa? Ada sepupu, oke, sepupu nih nenek, ya, dah. Tenang kak, ntar gue siapin di rumah, oke, fine. Di rumah ada proses apa? Kapan mau dimakamkan? Pokoknya tunggu liang lahatnya siap. Abis ini mau disolatin di mana? Itu masjid ada di seberang. Mau berangkat sholatnya kapan? Nanti dulu, tunggu ininya siap, oke. Udah kayak komando mendadak gitu kan? To me, that day that was the bouncing back. Bahwa abis itu ada dan I think for a few days, untuk beberapa hari setelah itu ya masih dalam mode bouncing back itu. Oke. Masih dalam mode logis. Oke, ayah nggak ada, apa yang mesti dilakukan? I think it took me a year untuk baru bisa emotionally grasping the situation, bahwa my hero was gone. baru yang mulai kayak coba ada ayah gitu. Baru itu kayak setahun kemudian tuh baru ada gitu loh. Jadi kayak on that day, that to me was me bouncing back. I think you know what? I think we're getting sidetracked with this. honestly yeah. Karena apa? Yang sebenarnya yang key talking point kita adalah bukan whether this is bouncing back atau apa, tapi it's trying to be resilient kan. Sebenarnya itu. Yeah. Makanya kenapa terus kemudian kalau misalnya dibilang kalimat kata bahasa Indonesianya itu kata bangkit. It doesn't matter whether it's bouncing back or rising up. The point is you get back on your feet. Sebenarnya itu. Iya, mau bagaimanapun caranya. Kalau misalnya memang ternyata cepat, you can call it bouncing back. If you need a grieving process, kalau harus berduka dulu setahun, mungkin 6 bulan, however long it may take, senyamanmu, ya monggo. Iya. Gitu. Tapi kan pada intinya
nggak yang terus kemudian Berlarut-larut. berlarut-larut. Ya, I hate that word. Mostly because I'm cadel, but yeah. When you have an L and an R in the yeah, I same know. word, Yeah, forgive me for having to repeat a few words, but yeah, setuju bahwa proses bangkit atau bounce ini memang kembali ke diri masing-masing. Ini kembali ke yang selalu dibawa oleh Kokona bahwa you have to know yourself, harus kenal sama diri sendiri. Kalau memang kita butuh waktu lebih lama untuk memproses dan akhirnya bangkit lagi, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata sudah bisa lebih cepat, let's say seminggu, 2 minggu, sebulan, you're okay, that's good too. legowo itu nggak bisa dipaksain. Iya, I think it's one of the main things yang kita juga harus bolak-balik sebut sih, bahwa legowo itu nggak bisa dipaksain. Legowo itu semua orang harus bisa legowo, tapi semua orang akan legowo pada waktu istilahnya gitu. ya, that's a nice. Jadi Semua akan legowo pada waktunya. Jadi jangan dipaksain. Karena kalau semakin dipaksain untuk semakin dilepaskan gitu, kayak you're forcing something yang sebenarnya kamu sendiri juga masih mengattach some amount of importance kan. Iya. Gitu. Kenapa hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang ngeselin, hal-hal yang bikin sedih atau all that strong emotions yang tempel pada hal itu tuh begitu kuat, ya karena ada ekspektasi. Bukan cuma ada ekspektasi, tapi ada kepentingan kamu di dalam emosi itu. Yeah, you can put a deadline on emotions, man. Iya, tapi justru makanya kan bahwa resolving those emotions. Jadi salah satu langkah paling penting untuk kemudian bisa letting go. Yeah, and you can't. Yeah, I stand by my words. You can't put a deadline on letting go. And on most cases, legowo itu bukan legowo bahwa oh ya ya udah kalau itu memang terjadi gitu. Jadi bukan legowo sama halnya, tapi legowo sama kamunya akan oke bahwa itu tuh terjadi. So you're making peace with yourself. Iya. Sebenarnya kan itu. Iya. Gitu. Kalau orang kan bilang, apaan sih kalau legowo kan tetap aja nggak terima. Tapi kan itu poinnya. You need to make peace with yourself. That's the whole point of legowo, man. Iya kan. The whole point of legowo adalah itu sudah terjadi, kita nggak bisa mengapa-ngapain. Ya tinggal sekarang kitanya accept bahwa ya itu terjadi. Kita accept bahwa itu terjadi. Dan kita accept bahwa kita harus move on. Dunia nggak berhenti nungguin kita. Oke. Let's go to sebelum kita makin lama lagi di sini. Itu menarik. Semua akan legowo pada waktunya. Jadi t-shirt tuh. Bisa jadi. Temennya apa kemarin? Ikigai, Iki Oppo, Ikipi ya? Oh iya, siap. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bangkit? Selain tadi legowo ya. Legowo itu resultnya. Oke. Nah, jangan dijadiin proses. Legowo itu resultnya. I see. Inilah pentingnya membedakan proses sama hasil. Jadi legowo adalah hasil. Legowo adalah hasilnya. Hasil yang harus dikejar itu legowo. Jadi proses untuk mencapai legowo, ya, proses si when and how to bounce back ini. Ya beda tiap orang. Misalnya? Ya itu tadi, kayak kalau misalnya kamu harus berduka dulu, ya berduka dulu, gitu kan. Atau mungkin bisa juga ngetawain diri sendiri. If you're okay with it. Kalau misalnya ada sebenarnya nih kejadiannya, here's the thing, kadang-kadang kejadian bodoh yang menimpa kita 5 tahun kemudian jadi bahan ketawaan. Jadi bahan makanya it depends on the person gitu loh. Some people are okay with laughing at themselves. Gitu. I'm very okay with laughing at myself gitu kan. Cuman kan ada orang yang apa ya? I kinda wanna say yang pride-nya begitu tinggi sehingga dia sama sekali nggak mau diketawain sama siapapun. Termasuk dirinya sendiri. Iya. Sama siapapun tanpa terkecuali gitu ya. Kalau misalnya emang kamu bukan orang yang seperti itu, ya udah. Gitu. If you can laugh at yourself, that's great. Karena sebenarnya hidup ini bukan
harusnya nggak serius-serius amat gitu loh. Kita ditaruh di sini, kita juga kayak aku yakin 80% dari kita nggak tahu kenapa kita ditaruh di dunia ini kan gitu. Iya. Jadi it's like just enjoy the ride man kan. But yeah, if you can laugh about yourself, kalau kamu bisa ketawa akan kesulitan yang lagi kamu hadapin dan kamu bisa ngetawain diri kamu sendiri, that's good. Otherwise, you know, you can grieve, kamu bisa berduka, kamu bisa berpikir, kamu bisa, kalau kamu harus cerita sama orang, kamu cerita sama orang. Ya. Cari bantuan. Although I think at some point biasanya kan gini, kalau aku ya, pengalaman aku menghadapi teman-teman, termasuk menghadapi diriku sendiri. Kadang-kadang kan kita pengen mencoba memahami ya. We keep trying to wanna understand why is this happening? Apa yang salah? Apa yang terjadi? Dan kalimat sebenarnya ya yang dulu buat aku paling bikin aku spiral adalah what's wrong with me? Ya, itu masalahnya adalah kamu nggak cerita sama orang. Nah, pada saat cerita sama orang pun itu pertanyaanku, what's wrong with me? Apa yang terjadi? I mean that apa ya, proses mencoba memahami itu juga sambil cerita sama orang. Kamu mencoba memahami atau kamu mencoba mencari jawaban yang kamu pengen dengar? Nggak tahu, jujur. Itu. Makanya kan. Di situ bedanya. Because gini, when you're trying to understand something, gitu ya, pada saat kamu mencoba memahami diri kamu sendiri, itu kamu setengahnya kamu menciptakan ekspektasi akan sesuatu yang ingin kamu dengar tentang kamu. Iya, memang. Gitu. Kita kayak fishing for, kayak mau validasi aja kan. Betul. Akhirnya jatuhnya mau cari validasi. Padahal kan it's always 50-50. Kamu bisa sesuai sama ekspektasi. Atau enggak. Tapi kamu juga bisa bukan itu. Gitu. Pertanyaannya adalah what are you going to do pada saat kamu mendengar dari orang hal yang tidak sesuai sama ekspektasi kamu? Itu. Apa yuk? Ini food for thought ya teman-teman. Iya dong. Iya kan? Harus siap. Persiapkanlah kalau yang kamu dengar orang bilang tentang kamu ternyata bukan yang kamu harapkan. Iya kan? Makanya kenapa it's called challenges, karena you're not gonna get the answer that simple, that easy. Kalau kamu expect bahwa jawaban itu akan kamu dapatkan hanya dengan sekedar bertanya sama orang dan dunia ini akan jauh lebih baik. Tapi kan nggak sesimpel itu. Bahkan kita udah kasih jawaban ke temen pun dia masih akan kekeh dengan point of view-nya sendiri. Makanya. Dan kalau misalnya ditanya kenapa sampai bisa begitu, faktornya banyak. Ego, pride. Dan mungkin faktor yang memang tidak bisa dia kendalikan. Yang harus dilegowokan tadi. Iya, makanya legowo kan termasuk berpikiran terbuka dong. Gitu. Kalau kamu, makanya akhirnya kan legowo, balik lagi ke poinnya tadi, bahwa legowo itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Termasuk ya kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bilang bahwa enggak kok, enggak seperti itu kamu. Make peace with that. Iya, what are you going to do? Oke, make peace, dan make peace-nya tuh bukan terus kemudian, oke, ya udah kalau menurut lo gitu ya udah itu selalu enggak gitu. Especially untuk orang-orang yang, of course, kalau pada saat kamu emosional kamu nggak mungkin dong nanya sama orang tukang bakso di pinggir jalan yang lagi jualan, enggak dong. Kamu akan nanya sama orang-orang yang kamu anggap penting, orang-orang yang kamu sayang, orang-orang yang kamu anggap dekat, gitu kan, orang-orang yang bisa kamu percaya, atau jelek-jelek kamu nanya sama professional help. Itu bagus-bagus kayaknya, bukan jelek-jelek. Yeah, well, if you can. In a way, you can also ask us, gitu ya. Ya, boleh loh guys. Kalau mau konsultasi boleh. Tapi bedanya adalah kalau kamu nanya professional help kan kita perlu background. Yeah. Kita nggak bisa memberikan advice tanpa konteks, nggak make sense gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kamu nanya sama kayak teman baik, sama orang tua, sama siapapun lah yang kamu dekat, mungkin kakak atau adik kamu sendiri gitu, yang bisa ngelihat kamu setiap hari seperti apa. Mereka udah punya konteksnya. Iya, gitu. Ya itu tadi, kayak jawaban yang kamu akan dapatkan dari orang-orang ini yang biasanya tidak punya agenda, ya. Itu penting, karena kalau ada agenda biasanya bisa disetur tuh jawaban sehingga kamu akan berpikiran macam ya agenda, you know. Ada udang di balik rempeyek lah ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada. Ya orang-orang ini nggak akan bohong lah menurutku. Gitu. Take them at face value, kalaupun dan kita nggak akan pernah tahu dia beneran atau enggak. Makanya terus kemudian kalau misalnya ada jawaban yang nggak cocok, ya dipertimbangkan saja.
Kan itu kan dipertimbangkan saja bahwa oh iya mungkin ada benernya gitu. Mungkin tadi ada hubungannya juga dengan reactivity yang tadi Aldi sempat bilang bahwa oke, kalau memang kita merasa reaktif pada saat mau bouncing back ini, oke, jeda dulu sebentar, ambil napas. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini sebenarnya memang challenge yang kadang-kadang gini, ada kejadian kurang enak menimpa kita, terus kita bereaksi kayak tadi Aldi bilang, langsung jeger lah intinya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita jeda dulu sebentar, kita bisa lihat ini dari berbagai sisi kan. Apakah betul terjadi sama kita? Apakah kebetulan terjadi di sekitar kita dan kita terpancing untuk bereaksi? Perlu banget gak sih bereaksi? Ya kan? Oke. Nah, keuntungannya bisa bouncing back plus dengan senyuman. Salah satunya kalau menurutku adalah kalau kita dihadapi dengan situasi yang menuntut kita untuk tangguh gitu, itu berarti kan selalu ada yang bisa disyukuri ya. Dan pada saat kita bisa bersyukur, kita bisa senyum, kita bisa bahagia, dan kita jadi sadar bahwa oh, kita udah punya amunisinya nih buat ngadepin sesuatu. Amunisi tanda kutip ya. Dan I think satu keuntungan lagi bahwa kalau kita bisa bouncing back dengan atau bangkit dengan senyum lah, dengan oh yes, yeah, I got this. You're ready for the next level, guys. And isn't that the most thing yang kita cari, bahwa kita selalu pengen mengupgrade diri kita sendiri. Kayak main game. Iya. Wow, itu sih pertanyaan yang kayaknya untuk semua orang akan beda jawabannya. Memang. Kalau aku sih satu benefitnya. Bisa ngelanjutin hidup. Oh ya. Itu, udah. Terlepas dari apakah kita level apa atau enggak. Karena honestly speaking, this is gonna sound counterproductive gitu ya. Tapi honestly speaking, untuk berbagai macam self-assessment test di luar sana, yang sebenarnya termasuk kita juga yang memberikan gitu. You can never really tell, kita nih sebenarnya orang yang seperti apa karena kita tuh sedinamis waktu. Iya. Gitu. Memang akan ada core values, nilai-nilai yang memang ya itu kita, tetapi cara kita bereaksi, merespon stimulus dari luar itu nggak akan pernah sama di sepanjang hidup gitu. Iya. Kita yang sekarang mungkin beda banget sama kita sebulan yang lalu. Gak usah jauh-jauh, minggu lalu. Dan itu bisa istilahnya apa ya? Bisa naik level, bisa juga turun level gitu loh. Bisa yang ternyata oh ya, semakin kita kan ada orang yang bilang semakin tua semakin jadi. Itu juga enggak. I kinda disagree with that karena ada yang justru semakin tua semakin menjadi-jadi gitu kan. Begitu dijadiin plural malah yeah, I know what you mean. I know what you mean. Artinya kita bisa fluktuatif kayak roller coaster aja gitu. Ada momen di mana kita tadinya mungkin impatient, begitu nggak sabar, terus kemudian semakin tua menyabar, terus for whatever reason semakin kita mendekati lanjut usia justru tiba-tiba malah balik jadi nggak sabar lagi gitu. So yep, I know some people who do that. Maksudnya itulah, makanya kan kalau aku sih pada intinya yang penting semakin cepat kita bisa bangkit, semakin cepat kita bisa ngelanjutin hidup dan ya melakukan hal-hal yang memang penting buat kita gitu. Karena berlarut-larut dalam ya ini, dalam tantangan, dalam tenggelam dalam masalah or whatever ini, it's counterproductive, nggak produktif aja. Kesimpulannya adalah semakin cepat kita bisa bangkit dan bounce dengan senyuman, ya kita semakin cepat bisa produktif lagi. I think di sini kan, sekarang kayaknya everybody knows that we have notes gitu ya pada saat kita jalanin podcast ini. Tapi kayak
di sini kan kamu bilang apa benefits bersyukur. I feel like bersyukur it's part of the process Iya memang. sebenarnya. Mhm. Gitu. Jadi it's not necessarily a benefit, tetapi kayak untuk terus kemudian bisa bounce back itu ya bersyukur itu adalah prosesnya, bahwa ya syukur ini kejadian sama gue. Iya. Dan I'm not even putting keterangan waktu. Kan orang-orang bisa kan suka bilang syukur ini sekarang gitu. No. Syukur ini terjadi. Terserah deh. Udah gitu. Ini kayak filosofi untungnya wong Jawa ya. Masih untung ini, masih untung ini. Pokoknya ada kemalangan apa tuh kayak masih untung. Nggak apa gitu kan. Karena kalau misalnya ditanyain waktu ya, you can't really pick and choose kan, mau ini kejadiannya kapan. Iya, suka-suka kejadiannya aja mau terjadinya kapan. Jadi kayak kalau misalnya dibilang syukur ini kejadian sekarang, doesn't matter. Nanti kalau misalnya 2-3 bulan lagi kejadian lagi and it's on a different circumstance gitu, dalam keadaan kamu yang lagi berbeda, nanti justru malah akan menimbulkan kekesalan yang lain. Jadi kenapa sih kejadiannya sekarang, kenapa nggak kayak waktu itu kemarin? It's not productive gitu. Terus aja gitu kan. Iya. Sampai kapan akhirnya kan jadi komparatif gitu. Kenapa nggak usah lah, hilangkanlah hal-hal yang bersifat komparatif gitu. Ya syukur kejadian sama gue. Udah. Bersyukur tanpa syarat ya. Iya. Nggak usah pakai batasan waktu, hari dan whatever. Ya. Ambil napas dulu. Berat banget, Bun. Agak melebar dari catatan soalnya. Anyway, kita masih ada waktu? Banyak. Masih banyak? Enggak sih, 2 menit, 3 menit. Enggak sebanyak itu, oke. Mungkin ya buat penutup, ngomong-ngomong tentang bangkit kembali, buat aku sih sebenarnya kadang-kadang itu menunjukkan pada kita bahwa kita tuh sebenarnya lebih tangguh dari yang kita pikir. Oh iya. Kita tuh ternyata sekuat itu, men. Kita nggak langsung hancur mak krepyak gitu loh, ditimpa mak krepyak. Kuat itu pilihan. Iya, betul. Kuat itu pilihan. Although kadang-kadang nggak ada pilihan lain selain menjadi kuat. Itu tetap pilihan. Tetap pilihan. Memilih untuk ya kamu mau gelimpang aja atau mau bangkit lagi, udah. Iya sih. Tanpa terkecuali, itu beneran begitu. Iya. Nggak, kalau misalnya udah bilang I have no choice but to be strong. Aku nggak punya pilihan selain jadi kuat. Ya iyalah, kamu manusia, you wanna live kan. Tapi kan to live is still a choice. Ya. Gitu. I'm not saying bahwa kita terus kemudian mengadvokasi kamu untuk pindah alam. Enggak. Please don't. Jangan. Dan kalau kamu misalnya punya pikiran seperti itu, kamu boleh langsung hubungin kita atau hubungin Kemenkes untuk ada helpline-nya itu. Ada helpline. Tapi ya it's still a choice. Gitu loh. You choose to live or you choose to fade away. Kan istilahnya gitu. It's your choice. It's still your choice. But we hope you choose the better one. Iya. Dan again, ini memang pilihan teman-teman semua, karena ya yang tahu tangguhnya, yang tahu perjuangannya adalah Anda semua. Nggak ada masalah yang begitu berat yang sampai kamu harus pergi dari dunia. That's what I think. Like it doesn't make sense aja sih. Yeah. It's still your choice, but if you choose the other one, it's bad choice. It's a really bad choice. Dah gitu deh intinya. Apa tadi? Oh ya, hanya kamu yang tahu perjuanganmu, dan hanya kamu juga yang bisa menemukan tangguhmu. Permisi, aku kalau boleh mau nambahin. Boleh. Tangguh itu bukan berarti kamu nggak boleh nangis ya? Iya. That's an important part. Tangguh itu bukan berarti kamu terus kemudian harus tampil begitu prima, tampil begitu strong, tampil begitu whatever yang kayaknya gagah berani tanpa rasa sakit atau whatever. Justru malah kalau kayak gitu you're hurting yourself even more. Ya, karena kamu jadi nggak jujur, kamu nggak membiarkan dirimu memproses dengan benar. So memang kalau kamu ada wasanya di mana kamu kepengen nangis, kamu kepengen teriak, kamu kepengen ngehajar. Enak sih dulu ada temper klinik ya. Pengen ngehajar barang. Pengen banting gelas atau whatever, tolong jangan, karena itu lebih repot lagi bersihinnya, susah. But we understand
what you feel. Katarsis. Dan itu valid. Iya. Gitu. Kalau makanya terus kemudian kan ada solusi-solusi lain gitu kan. Kalau mau memukul ya pukullah bantal. Gitu, atau ya ikut body combat, go to the gym, atau paling nggak olahraga, cari sansak. Iya. Ya. Atau main game, sesuatu yang benar-benar bisa ngelepasin kamu punya game yang emosi, rusuh gitu ya, tembak-tembakan. Yakuza gitu kan. Yakuza. Mantap, WWE gitu. Sedih Smackdown nanti. Nonton Smackdown juga mungkin cukup melepaskan amarah, guys. Atau malah tambah kesel. Anyway. Iya, tapi pokoknya intinya lepasin emosi itu banyak lah hal-hal kayak gitu kan. Yang sehat. Dan apapun yang kalian butuh untuk lakukan untuk memproses dan bisa bangkit lagi, hanya kalian yang tahu, karena kalian yang tahu diri kalian seperti apa. Itu hidup kalian. Ya. Although kalau butuh teman curhat, kalau butuh tempat cerita, kami siap sedia. Di DM boleh, di WhatsApp boleh, di email boleh, feel free. Kita terbuka banget. Boleh banget. Kita ada di sini buat kalian. Oke, sekian dulu kali ya episodenya. Ya. Aldi kayaknya masih ada yang mau ditambah nggak? Nggak, sedang menanti. Siapa tuh? Kayak boleh aja. Bukan ya? Kirain kamu nungguin GoFood nggak ya? GR gue. Maaf ya guys, kita pasukan yang suka lapar malam-malam, jadi. Enggak nungguin bola gue. Oh iya juga, betul. Oke, sekian dulu episode kali ini tentang bangkit lagi dengan senyuman. Semoga setelah menyimak episode ini, apapun yang sedang dan atau akan terjadi, kita semua selalu bisa bangkit lagi dan bangkitnya dengan senyuman. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya, atau kalau pengen dengerin episode yang lalu, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu bersama Kokona di Spotify. Sama kalau misalnya ini, okay, you know what? Beda dikit. Ini bukan ngomongin kalau mau di-share. Boleh dong tolong di-share ya di podcast ke orang-orang di sekitar kamu, karena kemarin kita baru aja ngobrol sama beberapa listener kita dan mereka ngerasa sangat terbantu. Jadi mengingat bahwa podcast ini gratis dan tidak ada biaya yang dipungut, tidak ada biaya yang dipungut kayak ini aja pungli. You know what? Sebarkan ke orang-orang. You know, semakin banyak yang dengerin, mungkin akan semakin bermanfaat buat mereka. Oke. Selain itu, kalau pengen tahu banyak tentang update, tentang tips, self-discovery, tentang kelas-kelas workshop dari Kokona. Ada yang ingat gak waktu itu kita mau bikin kelas gratis? Silakan follow Instagram kami di Silakan follow Instagram kami di @kokona.id, kokkona.id. Kalau ada komentar, saran, kayak tadi mau curhat atau mau collab. Oh yes, please do. Yes. Boleh di email ke admin@kokona.id. Especially yang curhat, aku ngerasa kayak itu sesuatu yang orang sebenarnya butuh, tapi kadang suka nggak berani mau kesana kemari kan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak yakin mau curhat kemana, you can talk to us. Kita non-judgmental, kita akan coba se-open mungkin dan kita pasti akan ngasih kamu nasihat yang mudah-mudahan berguna buat kamu. Nah itu bisa kamu tadi email ke admin@kokona.id atau di WA ke 0877 8982 2999, itu 9-nya 3 kali yang di belakang. Nanti kita balas di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.